Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, dipastikan dulu ya, jangan sampai salah kelas. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 7 SMP. Kalau sudah benar, anak-anak semua yang mendengarkan saat ini adalah murid-murid kelas 7 SMP. Sekarang disiapkan peralatannya, perlengkapan untuk kita mulai belajar nanti. Yang pertama disiapkan buku paket atau buku cetak agama Kristennya. Kalau belum ada bukunya, boleh pakai e-booknya ya, electronic booknya. Agama Kristen sudah disiapkan. Kemudian disiapkan juga buku tulis atau buku tugas agama Kristennya. Karena selama video pembelajaran ini, Kak Sam akan berikan tugas untuk nilai anak-anak semua. Ya, tugasnya tidak susah karena materinya akan Kak Sam jelaskan terlebih dahulu. Jadi, kalau anak-anak mendengarkan dengan baik, pasti bisa menjawab setiap tugas-tugas yang Kak Sam berikan. Oke, kalau sudah disiapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya ya disiapkan. Disiapkan juga yang terakhir Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan semua, boleh sekarang kita mau berdoa ya sebelum memulai pelajaran kita semua. Oke, sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Kak Sam gak lihat, tetapi adik-adik sudah gede semua. Sudah kelas 7 SMP. Jadi harus mulai bisa belajar bersikap yang hormat ketika berdoa di hadapan Tuhan. Walaupun Kak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali kami akan melanjutkan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 7 SMP. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap firman Tuhan melalui pelajaran agama Kristen. Berkati juga setiap murid-murid kelas 7 SMP supaya mereka boleh mendengar, mengerti, sehingga mereka pun dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian mereka. Kami siap memulai pelajaran kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak, pada pagi hari ini untuk kelas 7 SMP pelajarannya sudah sampai ke bab 11. Coba dibuka buku paketnya. Bab 11 ada di halaman 78. Bab 11 dibuka halaman 78. Sudah dibuka? Coba kita baca sama-sama ya. Bab 11, apa yang menjadi temanya atau judul dari bab 11 ini? Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Sekali lagi. Membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Anak-anak, kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana kita membangun ya atau membuat atau menciptakan solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Anak-anak pasti sudah pernah melihat kuli-kuli bangunan membangun sebuah rumah, atau ada para seniman yang membangun karyanya berupa patung. Ya, mereka sedang membuat sesuatu, sedang membangun sesuatu. Dan pada pagi hari ini kita akan membangun apa? Belajar membangun solidaritas. Ayo, masih ingat gak solidaritas? Beberapa minggu yang lalu, coba dibuka lagi catatannya kalau lupa. Solidaritas itu apa sih? Solidaritas atau solider adalah bersifat mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu.
Ya, masih ingat? Jadi solidaritas itu mengutamakan kebersamaan, kepedulian terhadap sesama, ya, mau bekerja sama, mau berbaur dengan orang-orang sekitar kita semua. Jadi kita akan membangun solidaritas di mana tadi dikatakan di tengah masyarakat yang majemuk. Majemuk itu apa, Kak Sem? Ya, anak-anak, kita belajar pada saat ini, coba dilihat bukunya halaman 79. Yang dimaksud majemuk itu adalah adanya keberagaman, ya, keberagaman macam-macam atau berbagai jenis, ya. Sebagai contoh, bangsa Indonesia dikatakan bangsa yang majemuk. Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya, berbagai agama, berbagai kelas sosial. Ada bermacam-macam masyarakat Indonesia. Ya, bahasanya, budayanya, kelas sosialnya. Ya, anak-anak, jadi itu yang dikatakan masyarakat majemuk, ya, masyarakat yang memiliki berbagai macam perbedaan satu sama lainnya, keanekaragaman. Ya, tadi sudah disiapkan buku tulisnya. Sekarang kita masuk ke dalam tugas, ya. Tugas nomor 1, supaya nggak bingung belajarnya, jadi Kak Sem mau soalnya ditulis, kemudian di bawahnya langsung jawabannya. Ya, sekali lagi, soal langsung dijawab. Nah, kalau nanti Kak Sem terlalu cepat, boleh di-pause dulu videonya, lalu dijawab, ya. Untuk soal nomor 1, Kak Sem akan bacakan, ditulis ya soalnya. Soalnya ditulis. Soal nomor 1, jelaskan pengertian bangsa majemuk. Sekali lagi, soal nomor 1 ditulis, jelaskan pengertian bangsa majemuk. Kalau sudah ditulis soalnya, sekarang di-pause dulu videonya, kemudian langsung dijawab, ya. Tulis jawabannya di bawah soal tadi. Kalau sedang dijawab, di-pause dulu videonya. Baru setelah selesai dijawab, Kak Sem akan lanjutkan lagi. Ya, sudah. Anak-anak, ditulis. Nah, sekarang lanjut lagi ya penjelasan dari Kak Sem. Jadi masyarakat Indonesia itu tadi Kak Sem bilang apa? Masyarakat yang majemuk. Karena apa? Terdiri dari berbagai macam budaya, bahasa, agama, kelas sosial, ya. Jadi budayanya beda-beda, ya, sosialnya beda-beda. Ada masyarakat yang miskin, masyarakat menengah, masyarakat yang kaya. Ya, coba sekarang dilihat lagi buku paketnya. Halaman 80. Coba dibuka, ada gambar apa di halaman 80? Di halaman 80, anak-anak bisa melihat berbagai rumah ibadah. Rumah ibadah apa saja yang ada di gambar? Ada rumah ibadah untuk umat Kristiani, untuk umat Katolik, ya, untuk umat Hindu, umat Buddha, umat Muslim, umat Konghucu, dan yang lainnya. Anak-anak, kita melihat ya, ini contoh rumah ibadah. Berarti apa? Agama di Indonesia itu ada bermacam-macam. Kemudian kalau anak-anak sekarang lihat halaman 81, di situ ada berbagai macam apa? Gambar dari rumah adat di Indonesia. Ini berarti apa? Ada berbagai macam suku di Indonesia. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa masyarakat yang majemuk, masyarakat Indonesia ini, tadi kita sudah melihat ya, ada berbagai macam agama. Agama apa aja sih yang diakui di Indonesia? Ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan juga Konghucu. Ya, anak-anak, itu untuk agamanya. Dan untuk suku,
yang ada di bangsa Indonesia ini, nanti coba anak-anak juga lihat di internet ya. Ada sekitar 1340 suku bangsa di Indonesia. Ya, jadi ada 1000 lebih. Banyak banget sukunya. Sedangkan dari 1000 lebih suku yang ada di Indonesia itu, ya, beraneka ragam suku yang ada di Indonesia, berdasarkan penelitian dikatakan bahwa ada 10 suku bangsa di Indonesia yang jumlah anggotanya terbanyak. Nah, suku apa aja nih kira-kira? Pasti ada beberapa yang pernah anak-anak dengar. Jadi, sekali lagi 10 suku bangsa di Indonesia yang jumlah anggotanya terbanyak. Ya, dengarkan. Yang pertama adalah suku Jawa. Yang kedua, suku Batak. Yang ketiga, suku Dayak. Yang keempat, suku Asmat. Yang kelima, suku Minahasa. Yang keenam, suku Melayu. Yang ketujuh, suku Sunda. Yang kedelapan, suku Madura. Yang kesembilan, suku Betawi. Dan yang kesepuluh, suku Bugis. Ya anak-anak, jadi tadi Kak Sem bilang apa? Ada 1000 lebih suku bangsa di Indonesia ini. Tetapi 10 yang tadi Kak Sem sebutkan itu adalah suku di Indonesia yang jumlah anggotanya terbanyak. Ya anak-anak, sekarang biar nggak lupa langsung ditulis soal nomor 2. Soal nomor 2 ditulis soalnya juga ya, nanti Kak Sem nilai. Soal nomor 2 ditulis, kalau Kak Sem terlalu cepat, di-pause dulu videonya. Ya, soal nomor 2, sebutkan 10 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah anggota terbanyak. Sekali lagi soal nomor 2, ditulis soalnya, sebutkan 10 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah anggota terbanyak. Oke, sama seperti nomor 1 tadi, Kak Sem mau langsung dijawab. Jadi anak-anak di-pause dulu videonya, kemudian langsung tulis jawabannya di bawah tadi ya, di bawah soal nomor 2. Oke, di-pause kalau sudah dijawab langsung. Sekarang dengar lanjutan penjelasan dari Kak Sem. Ya anak-anak, jadi kita sudah mengetahui ya, nggak bingung lagi. Apa sih solidaritas itu? Apa sih masyarakat majemuk itu? Ya, kita sudah belajar. Jadi kita, walaupun hidup di tengah masyarakat yang majemuk, yang berbeda satu dan yang lainnya, tetapi kita tetap harus memiliki rasa solidaritas. Ya, harus punya kepedulian, harus mau berbaur, tidak membeda-bedakan. Karena Tuhan mau kita saling mengasihi dengan sesama kita. Anak-anak sekarang dilihat lagi coba bukunya halaman 82. 82 dilihat kegiatan 2. Ya, Kak Sem mau ambil contoh yang nomor 1. Coba Kak Sem bacakan, anak-anak menyimak ya. Ketika terjadi banjir di lingkungan tempat tinggalmu, kebetulan rumahmu tidak terkena banjir. Keluargamu memutuskan untuk menolong korban banjir, akan tapi yang akan ditolong hanya orang yang beragama Kristen dan sama sukunya dengan keluargamu. Apakah sikap ini benar jika dikaitkan dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk? Anak-anak, jadi ceritanya nih ya, contoh kasus yang terjadi di nomor 1. Ceritanya terjadi banjir di lingkungan tempat tinggal anak-anak nih. Nah, tapi ternyata rumahnya anak-anak tidak banjir. Sehingga keluarga anak-anak ya memutuskan untuk menolong korban banjir. Kan yang lain tetangganya pada kebanjiran. Tapi keluarganya anak-anak ini hanya mau menolong yang agama Kristen doang, atau yang sukunya sama. Kalau sukunya beda dengan keluarganya, gak mau ditolong.
Kira-kira ini sikapnya benar atau salah ya? Jelas ini adalah sikap yang salah. Karena apa? Walaupun ya tadi kita sudah belajar, walaupun kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia ini majemuk, ya beraneka ragam. Tetapi Tuhan mau kita memiliki sikap solidaritas, sikap kepedulian, sikap mengasihi, mau menolong, mau membantu. Terlebih lagi pada saat itu, tadi ceritanya lagi kenapa? Sedang terjadi bencana banjir. Nah, seharusnya di sini bisa saling menolong tanpa memandang suku, karena tetangga sedang membutuhkan. Ya, anak-anak, jadi kita belajar dari contoh yang pertama ini supaya apa? Kita dalam menolong, dalam membantu, dalam mengasihi seseorang, janganlah memandang perbedaan suku, perbedaan agama. Ya, tetapi kita harus menolong dengan tulus, dengan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, anak-anak, nanti coba dibaca-baca lagi contoh yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ya, nanti coba dibaca lagi kira-kira yang mana benar, yang mana yang salah. Supaya anak-anak belajar juga ya, supaya tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, berdasarkan agama, dan hal-hal yang lainnya. Sekarang kita mau melihat halaman 83, yang kegiatan 3 di situ ada satu pasal dalam Alkitab, yaitu Mazmur pasal 133. Ya, nanti anak-anak coba baca yang menjadi isi dari pasal tersebut. Tidak lain dikatakan bahwa jika persaudaraan yang rukun, ya, jika kehidupan kita dengan sesama kita rukun, tidak terjadi perselisihan, pertengkaran, amarah, tetapi kita bisa rukun tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, maka dikatakan apa? Tuhan akan memberikan berkat. Ya. Jadi itu ya, Mazmur pasal 133. Bisa juga dilihat dalam halaman 84 ada satu ayat lagi. Ya, halaman 84 bagian atas coba dilihat. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Coba kita baca bersama-sama ya. Ayo dibuka Alkitabnya. Tadi Kak Sem udah bilang siapin Alkitab ya. Kak Sem gak bakal tampilkan. Supaya apa? Anak-anak belajar untuk membaca Alkitab sendiri ya. Oke, kita baca bersama-sama Matius pasal 22. Nih Kak Sem juga buka Alkitab nih. Matius pasal 22. Ayatnya 37. Ayatnya 37 sampai 39. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian firman Tuhan. Anak-anak, ada yang pernah dengar ayat ini enggak? Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum yang terutama. Hukum itu apa sih? Perintah yang harus dilakukan. Ya, apa yang paling utama yang harus dilakukan? Tuhan Yesus katakan dalam ayat tadi. Yang paling terutama ada dua hal, ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kemudian, hukum terutama yang kedua adalah apa?
kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Coba anak-anak sekarang, siapa yang belum mandi? Nah, siapa yang belum mandi nih lagi dengarkan pelajaran online? Kalau misalnya belum mandi, kira-kira mandinya mau kapan? Nanti siang, nanti sore, atau besok? Yang pasti, anak-anak pasti akan mandi. Untuk apa mandi? Untuk merawat diri supaya nggak kotor, supaya nggak bau. Ya. Kemudian kalau rambutnya udah panjang, apalagi yang laki-laki, pasti dipotong, dipangkas. Itu karena apa? Merawat diri kita. Karena apa? Kita mengasihi diri kita. Jadi Tuhan mau kita pun mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita. Ya, jangan dengan sesama kita malah apa tadi? Kita membeda-bedakan suku, membeda-bedakan warna kulit. Ya. Tuhan mau kita saling mengasihi. Jadi itu ya, Matius pasal 22 ayat 37 atau 30 sampai 39, biasa ini disebut adalah hukum cinta kasih. Jadi hukum cinta kasih ini adalah Tuhan Yesus mengatakan tadi, inilah hukum yang terutama. Hukum cinta kasih adalah hukum yang terutama, yang paling penting yang harus dilakukan. Bunyinya ada dua. Tadi yang pertama Kak Sem udah jelaskan, kemudian yang kedua juga tadi Kak Sem udah jelaskan. Ayo, tadi perhatiin nggak? Ya, ada dua hal yang perlu diingat dari hukum cinta kasih ini. Oke, adik-adik. Jadi itu sebagai remaja-remaja, anak-anak Tuhan, kita jangan cuman belajar agama Kristen lalu nilainya 100, tetapi kita tidak bisa hidup mengasihi. Yang paling terpenting adalah bagaimana perilaku kita dapat mencerminkan ya, setiap kelakuan kita itu bisa sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi orang-orang sekitarnya. Coba kita mau melihat satu cerita lagi nih adik-adik. Di halaman 84. Halaman 84. Sekarang Kak Sem mau anak-anak baca dulu ceritanya, oke? Di pause videonya lalu dibaca. Dibaca ceritanya ya dari halaman 84 yang bagian C kegiatan 4. Coba dibaca dari yang ada kisah nyata tentang biarawati di Filipina yang disandra oleh tentara. Dari situ anak-anak baca sampai halaman 85. Ya, sampai ceritanya habis. Oke, di pause dulu videonya sekarang lalu dibaca. Oke, siap dibaca. Di pause ya videonya. 1, 2, 3. Kalau sudah, sekarang Kak Sem akan ceritakan ringkasan ceritanya. Ya, mungkin tadi anak-anak ada yang belum mengerti maksud dari cerita ini. Jadi anak-anak diceritakan pada saat itu di negara Filipina. Kalau kita kan negara Indonesia. Kalau ini negara lain, negara Filipina. Ada seorang biarawati. Biarawati itu apa? Biarawati atau suster ini, bukan suster rumah sakit ya. Biarawati atau biasa disebut suster, ini dia biasanya berada di mana? Di rumah ibadah umat Katolik. Ya anak-anak. Kemudian biarawati ini kesehariannya dia biasa namanya di gereja, pasti dia memimpin kegiatan retret. Kemudian juga biasanya retret itu diadakan setahun sekali. Dan juga biarawati ini dia biasanya membimbing para peserta-peserta retreat untuk apa? Kalau misalnya peserta itu punya kepahitan, punya masa lalu yang tersimpan dalam hatinya, ya, yang mungkin para peserta retreat itu nggak nyadar, tetapi ternyata masih tersimpan. Nah, biarawati ini dia yang akan membantu untuk memulihkan kembali. Ya, sehingga kepahitan-kepahitan itu, pengalaman yang tidak baik itu bisa apa? Bisa dipulihkan. Jadi nggak terpendam lagi.
pada suatu hari adik-adik ada sekelompok tentara apa tuh ditulis? Singkatannya ya, MILF. Tentara MILF. MILF itu kepanjangan dari Moro Islamic Liberation Front. Sekali lagi, MILF kepanjangan dari Moro Islamic Liberation Front. Dari namanya aja udah jelas ini adalah kelompok tentara dari orang-orang Islam atau Muslim. Ya, jadi pada suatu hari biarawati yang tadi nih, ya, yang orang Katolik ini, dia apa? Dia ditangkap oleh tentara MILF yang pada saat itu sedang menyerang negara Filipina. Ya anak-anak, tadi kan biarawati ini tinggal di Filipina. Kemudian apa yang terjadi? Datang serangan dari tentara MILF, tentara kelompok Muslim ini, anak-anak. Ya, jadi biarawati ini jadi tahanan di dalam penjara. Ya, di dalam penyekapannya itu, anak-anak, biarawati ini dilayani oleh seorang perempuan Muslim. Ya, perempuan Muslim ini dari mana? Dia tentunya bagian dari kelompok tentara MILF tadi ya. Perempuan ini orang Muslim, jadi dia yang selama ini mendampingi, ya, melayani si biarawati selama ada dalam penyekapan. Lalu singkat cerita, biarawati ini akhirnya bebas. Bebas, dia tidak menjadi sandera lagi. Kemudian beberapa saat kemudian terjadi pertempuran lagi antara tentara orang-orang Filipina dan tentara MILF ini. Tetapi kali ini tentara MILF banyak yang ketangkep. Nah, kemudian biarawati ini setelah dia cari-cari info, ternyata perempuan Muslim yang dulu suka melayani dia waktu biarawati ini menjadi sandera, sekarang gantian perempuan Muslimnya yang jadi tertangkap, ditahan di markas militer negara Filipina. Nah, kemudian biarawati ini atau suster ini dia mengunjungi perempuan Islam tadi ya. Kemudian setelah dia mengunjungi, dia ingin membebaskan perempuan Islam tadi. Ya, dengan berbagai cara yang tidak mudah, akhirnya perempuan Islam ini bisa dikeluarkan dari tahanan. Ya, dikeluarkan, tetapi ada syarat bahwa si biarawati ini harus menjadi pengawasnya supaya nggak kabur. Nah, jadi setiap minggu biarawati mengantar perempuan Muslim ini untuk melapor ke markas militer. Setelah itu anak-anak, biarawati ini atau suster ini mengajak perempuan Muslim ke tempatnya. Tapi di tempatnya si biarawati ini udah nggak ada kamar yang kosong. Sehingga biarawati ini mau tidak mau harus berbagi kamar dengan perempuan Muslim tadi. Ya anak-anak, dan yang terjadi adalah apa? Ketika mereka beristirahat, ya, tidur dalam satu kamar, pas besok paginya si biarawati ini nanya ke perempuan Muslim, apakah kamu dapat tidur nyenyak tadi malam? Kemudian kata perempuan Muslim ini, dia bilang apa? Saya nggak bisa tidur. Kemudian si biarawatinya nanya lagi, kenapa? Ya, maksudnya kenapa nggak bisa tidur? Nah, kata perempuan Muslim, karena saya ngerasa takut. Ya, saya takut kalau suster nanti balas dendam dan bunuh saya diam-diam ya pas saya tidur. Kata perempuan Muslim itu, dia jujur ya. Jadi dia ini takut. Soalnya waktu itu kan biarawati ini pernah ditangkap sama kelompok tentara MILF. Ya, kemudian perempuan Muslim ini yang melayaninya. Perempuan Muslim sekarang dia takut kalau si biarawati ini balas dendam nantinya. Nah, jadi dia nggak bisa tidur nyenyak.
Nah, terus si perempuan muslim juga nanya, ya, dia nanya juga kepada biarawati dan biarawatinya juga jawabnya sama. Dia nggak bisa tidur nyenyak, takut si perempuan muslim ini balas dendam. Ya, karena kan baru-baru ini kelompok tentara MILF-nya yang tertangkap. Jadi perempuan muslim ini takut kalau biarawati ini balas dendam, karena waktu itu pernah ditangkap. Nah, anak-anak, kita bisa melihat, padahal dalam cerita ini, biarawati kan tadinya sudah kelihatan berdamai, udah gak ada masalah dengan perempuan muslim ini. Buktinya apa? Dia mau melepaskan perempuan muslim ini, bahkan diajak ke tempatnya. Namun, kenapa ketika tidur kok dua-duanya malah ngerasa saling curiga, ngerasa saling gak percaya? Nah, anak-anak, kita mau lihat nih, ternyata hal itu disebabkan apa? Hal ini pun sering terjadi kepada kebanyakan orang. Kenapa bisa terjadi kecurigaan, kebencian yang seperti ini? Misalnya kita berbeda agama seperti biarawati dan perempuan muslim tadi. Ya. Kecurigaan ini muncul karena apa? Sejak kecil banyak orang-orang yang sudah biasa melihat orang-orang sekitarnya suka saling membenci yang berbeda suku, suka saling membenci yang berbeda agama. Jadi, kita bisa melihat kenapa hari-hari ini masih ada orang-orang yang suka rasis, membeda-bedakan suku, mengata-ngatai suku yang lain, mengata-ngatai agama yang lain. Karena apa? Karena mereka melihat contoh-contoh yang sebelumnya yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi pada saat ini, Kak Sem mau ingatkan kepada anak-anak semua, kalau mungkin anak-anak melihat orang-orang lain banyak yang suka mengejek agama yang berbeda, mengejek suku yang berbeda, kita tidak boleh seperti itu ya, anak-anak. Kita tidak boleh punya niat sedikit pun untuk merasa suku kita mungkin lebih keren, mungkin kita merasa keluarga kita yang lebih baik dibandingkan yang lain, sehingga kita memandang rendah orang-orang lain. Kita tidak boleh seperti itu, anak-anak. Jadi kita bisa melihat ya, bahwa terkadang kita tidak sadar, kita sering curiga, kita sering membenci orang-orang yang berbeda dengan kita. Padahal tadi kita sudah belajar tentang hukum cinta kasih. Selain mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi sesama kita. Anak-anak, sekarang dilihat lagi buku tugasnya, ditulis yuk. Ditulis soal nomor 3, soalnya ditulis ya. Soal nomor 3 ditulis, kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause dulu videonya, lalu ditulis soalnya. Soal nomor 3, tuliskan isi hukum cinta kasih menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Sekali lagi, soal nomor 3, tuliskan isi hukum cinta kasih menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Oke anak-anak, kalau sudah ditulis, di pause videonya, langsung tulis jawabannya di bawah. Setelah itu, dinyalakan lagi videonya, karena Kak Sem akan lanjut menjelaskan. Oke, silakan dijawab soal nomor 3. Kalau sudah, sekarang Kak Sem langsung lanjut.
Soal nomor 4 ditulis soalnya ya, kemudian langsung dijawab. Soal nomor 4 kalau Kak Sem terlalu cepat, di pause videonya. Soal nomor 4, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari dari kisah biarawati Filipina dan perempuan dari MILF. Sekali lagi soal nomor 4, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari dari kisah biarawati Filipina dan perempuan dari MILF. Oke, kalau sudah di pause videonya langsung dijawab. Ya, sekali lagi soal langsung dijawab. Ya, anak-anak. Kalau sudah, sekarang Kak Sem lanjut lagi. Jadi kita sudah belajar dari kisah perempuan dari MILF ya, perempuan muslim tadi, dan juga biarawati dari Filipina. Mereka padahal kelihatannya sudah saling mengasihi, tetapi kok lama-kelamaan masih ada perasaan saling curiga. Padahal Tuhan Yesus ingin kita selalu bisa mengasihi sesama kita. Ya, anak-anak, sekarang coba dibuka bukunya halaman 86. Bukunya halaman 86. Anak-anak, terkadang kita menerima perlakuan yang tidak baik. Mungkin ada orang yang mengejek agama kita, ada orang yang mengejek status sosial kita, mengata-ngatai kita mungkin orang miskin, atau mengatai orang tua kita, atau mengatai suku kita, ada yang rasis. Ya anak-anak, lalu mungkin kita berpikir, ya untuk apa sih kita berbuat baik, orang merekanya juga jahat? Nah, ini pemikiran yang keliru. Karena apa? Tuhan mau anak-anak semua pada pagi hari ini menjadi anak-anak yang bisa proaktif. Apa itu proaktif? Tidak harus menunggu orang-orang lain berbuat baik dulu, tetapi kita yang harus memulainya terlebih dahulu. Kita mengasihi, kita mau berteman, bergaul dengan teman-teman kita walaupun beda agama, beda suku, beda status sosial. Ya anak-anak, jangan sampai kita membatasi pertemanan kita, kita tidak mau membangun rasa solidaritas kita. Karena apa? Karena kita merasa berbeda dari yang lainnya. Ya, jangan sampai mau berteman hanya dengan yang sukunya sama doang. Kenapa sih kamu nggak mau temenan sama dia? Iya, soalnya sukunya beda. Waduh, tidak boleh seperti itu. Ya, Tuhan mau, sekali lagi ingat apa? Hukum cinta kasih. Anak-anak, coba sekarang dilihat halaman 87. Ya, 87 nanti bisa dibaca. Contoh-contoh bentuk solidaritas dalam masyarakat. Ya, kita bisa menghargai teman kita yang berbeda agama atau berbeda suku. Jadi kita berteman tanpa memandang perbedaan sekali lagi. Ya anak-anak, apa masih ingat gak namanya kalau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, berdasarkan agama, itu namanya tindakan diskriminasi. Ya. Diskriminasi adalah tindakan membeda-bedakan golongan. Ya, sekali lagi diskriminasi, membeda-bedakan golongan. Apakah Tuhan Yesus suka kalau kita bersikap diskriminasi, membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama, ya kita memusuhi agama lain? Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi yang Tuhan Yesus mau kita memiliki sikap toleransi. Kalau toleransi berarti kita menghargai perbedaan, menghargai masyarakat yang majemuk, yang berbeda suku dengan kita, yang berbeda agama, kita tetap saling menghormati, menghargai perbedaan. Ya anak-anak, jadi kita harus bersikap toleransi ya, tidak boleh diskriminasi. Tetapi walaupun toleransi,
Ya, misalnya apa? Toleransi ketika teman lain sedang beribadah, ya, teman yang beragama lain, misalnya beragama Muslim, kita harus menghargainya, tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggunya. Ya, itu kita berarti menghargai. Tetapi jangan sampai kita juga ikut-ikutan berdoa seperti mereka, ya, bukan seperti itu. Jadi toleransi menghargai, tapi bukan berarti kita harus seperti mereka juga, ya, karena kita punya kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Tetapi intinya harus apa? Menghargai, memiliki sikap toleransi, bukan diskriminasi. Oke, anak-anak, terakhir sekarang ditulis soal nomor 5. Soal nomor 5 ditulis soalnya. Kalau Kak Sam terlalu cepat, di pause videonya ya. Soal nomor 5, sebutkan perbedaan diskriminasi dan toleransi. Sekali lagi soal nomor 5, sebutkan perbedaan diskriminasi dan toleransi. Oke, di pause videonya, kemudian langsung dijawab. Jangan lupa ya, soalnya ditulis, kemudian langsung jawabnya nomor 5. Kalau sudah, dilanjut lagi videonya. Oke, anak-anak, kita sudah belajar pada pagi hari ini tentang apa tadi? Membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Sekali lagi, solidaritas, bagaimana kita mau peduli, kita mau bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita, dengan sesama kita. Walaupun masyarakat majemuk itu tadi apa? Beragam agamanya, bahasanya, sukunya. Tetapi kita tidak mau membeda-bedakan, terlebih lagi menghina yang berbeda. Tidak boleh ya. Oke, pelajaran sudah selesai. Sekarang jangan lupa tugasnya nanti difoto, kemudian dikirim ke Kak Sam. Ya. Fotonya diperiksa dulu ya, jangan sampai kepotong, jangan sampai blur. Habis difoto diperiksa dulu, kelihatan nggak tulisannya. Nah, supaya nanti bisa diperiksa oleh Kak Sam. Ya, sudah. Nanti setelah berdoa baru difoto dan dikumpulkan tugasnya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kak Sam pimpin doa. Sikap doa yang baik, menghargai Tuhan. Kak Sam gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kelas 7 sudah selesai dengan pelajaran bab 11. Kami mau belajar bersama-sama untuk membangun solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk. Walaupun kami berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi kami telah belajar hukum cinta kasih untuk kami boleh mengasihi sesama kami, terlebih lagi kami mengasihi Tuhan. Kiranya setiap pelajaran dapat diingat oleh setiap murid-murid dan juga dapat dilakukan dengan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan yang memampukan kami berkati masa depan seluruh murid-murid kelas 7 yang mendengarkan pembelajaran pada saat ini. Kami sudah menyelesaikan pelajaran, tetapi Tuhan Yesus yang senantiasa mengingatkan setiap firman-Mu melalui pelajaran pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Selamat